Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hafidhu Abu Fadl Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain Al-Iraqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang beliau wafat tahun 806 Hijriah, memiliki pandangan terhadap Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dari dua sisi, yaitu sisi pujian dan juga sisi kritikan. Hal ini tertuang di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah an As'ilati Al-Makkiyah. Adapun sisi pujiannya, beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan di halaman 91 sampai 92 dari kitab yang sudah kita sebutkan tadi. Qala rahimahullahu ta'ala, wa amma Syekhu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah fahuwa imamun wasi'ul ilmi katsirul fadail wal mahasin zahidun fid dunya raghibun fil akhirah ala tariqati salafis salih. Yang artinya, adapun Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau seorang imamun, seorang imam, bukan hanya ulama tapi seorang imam. Artinya martabah kedudukan imam itu lebih dari sekedar ulama biasa, tapi seorang pemuka imam, pemuka para ulama, imam, seorang imam yang wasi'ul ilmi, yang sangat luas ilmunya, katsirul fadail, banyak keutamaan-keutamaannya, wal mahasin, dan kebaikan-kebaikannya, zahid atau zahidun fid dunya, seorang yang sangat zuhud terhadap masalah dunia dan sangat antusias, raghibun fil akhirah, sangat antusias untuk mencari akhirat. Dan beliau berada di atas thariqah as-salafus salih, berada di atas jalan as-salaf as-salih. Ini di halaman 91 sampai 92. Nah, di sini Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala memberikan pujian-pujian pada Syekh Ibnu Taimiyah dengan pujian yang sangat luar biasa, ya, pujian yang sangat agung sekali, baik dari sisi keilmuan, dari sisi kebaikan, dari sisi sifat-sifat dan seterusnya. Ini sangat luar biasa. Dan di sini juga ada isyarat dari beliau rahimahullah taala. Beliau di sini menyebut dengan Syekh Taqiyuddin, ya, Syekh Ibnu Taimiyah. Artinya beliau di sini juga tidak menyebut dengan Syekhul Islam, tapi dengan Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Artinya di sini bahwa memang para ulama itu terpecah menjadi dua kelompok, ya. Ada yang menetapkan gelar Syekhul Islam kepada Syekh Ibnu Taimiyah, ada yang tidak. Jadi ini masalah atau fakta yang ada di kalangan para ulama kita, para ulama pendahulu kita. Memang mereka faktanya seperti itu. Sehingga masalah menetapkan gelar Syekhul Islam atau tidak kepada Ibnu Taimiyah itu masalah yang ya sangat wajar sekali. Semua pendapat, baik yang menetapkan atau tidak, itu dibangun di atas argumentasi dan juga didasarkan kepada pertimbangan yang matang dan analisa yang sangat detail sekali, sehingga tidak perlu menjadi permasalahan di antara kita sekalian, orang-orang di zaman ini. Kemudian di sini ini sisi pujian beliau. Adapun sisi kritikannya itu tercantum di kitab yang sama tadi di halaman 92 sampai 99. Di sini akan kita nukilkan kalimat-kalimatnya, walaupun mungkin tidak semuanya, tapi sebagiannya kita akan nukilkan kepada para penonton sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang kami cintai dan kami hormati. Beliau Syekh Al-Imam Al-Hafidhu Al-Iraqi mengatakan rahimahullah, lakinnahu kama qila fihi ilmuhu aktsaru min aqlih wa addahu ijtihadu ila kharqil ijma'i fi masaila katsirah.
qila innaha tablughu sittina mas'alah fa akhadhathu al-sinatu bisababi dzalik wa tatarraqa ilaihi al-laum wa amtuhina bihadha sabab wa bata masjunan bisababi dzalika. Akan tetapi Syekh Ibnu Taimiyah itu seorang yang dikatakan di dalamnya pada diri beliau itu keilmuannya itu lebih banyak dari akalnya. Maksudnya apa kalimat ini? Kalimat ini maksudnya wallahu alam yang zahir bahwa kemampuan akal Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu lebih sedikit dari ilmunya. Artinya ilmunya itu tidak tertampung dengan akalnya. Ibaratnya botol yang mungkin diisi 500 ml sudah penuh, kemudian diisi lebih daripada itu, maka akan muncrat keluar, akan luber, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak sepantasnya atau hal-hal yang tidak diinginkan dari terjadinya peristiwa lubernya ilmu yang tidak tertampung di pikiran atau akal seseorang. Jadi ini pernyataan beliau rahimahullah, ilmuhu aktsar min aklihi. Lalu ijtihad beliau Ibnu Taimiyah ini menghantarkan beliau kepada menyelisih atau merubah ijma, ya, menyelisih atau merubah ijma di dalam masalah yang sangat banyak. Jadi beliau dengan kondisi seperti itu, akhirnya ijtihad beliau mungkin tidak terkontrol, sehingga banyak menyelisihi ijma para ulama, konsensus para ulama dalam masalah-masalah yang cukup banyak. Sebagian kata beliau itu mencapai sittina masalah, 60 masalah. Nah, dengan kondisi ini akhirnya lisan-lisan itu akhadathu bisababi dzalika menyebabkan banyak kritikan-kritikan kepada beliau. Dengan sebab itu yang sudah kita sebutkan tadi, ya, masalah-masalah yang beliau menyelisih ijma, banyak ulama yang mengkritik, banyak ulama yang menjawab akan pendapat-pendapat beliau. Jadi ini satu fakta lagi bahwasanya Ibnu Taimiyah sejak zaman dulu itu sudah menjadi ulama atau sosok ulama yang memang banyak yang mengkritik, banyak yang menjawab beliau. Jadi seandainya di zaman ini ada yang mengkritik beliau, ya, dari para ulama kontemporer, itu pada hakikatnya hanya menampilkan kritikan-kritikan para ulama sebelumnya, para ulama-ulama sezaman dengan Syekh Ibnu Taimiyah atau setelahnya, atau mereka melanjutkan kritikan-kritikan daripada ulama-ulama di masa itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah juga ya kalau ada ulama di zaman ini mengkritik Syekh Ibnu Taimiyah, ya, karena memang itu ya, sudah terjadi sejak zaman dulu, ya. Dan kalau kita teliti para ulama yang mengkritik beliau di zaman ini, itu sebenarnya hanya menampilkan kaul-kaul, ucapan-ucapan, kritikan-kritikan para ulama sebelumnya. Jadi itu hal biasa, wajar saja gitu ya. Dan hal itu juga menjadi pintu beliau mendapatkan celaan, kemudian beliau diuji, ya, dengan sebab itu, dan beliau sampai mendekam di penjara, ya, dengan sebab pendapat-pendapat beliau yang dirasa keliru oleh para ulama di zaman itu, oleh mayoritas ulama, sehingga menyebabkan beliau akhirnya di penjara. Wal muntasiru lahu yaj'aluhu ka ghairihi minal a'immah fi annahu la yadurruhu al mukhalafatu fi masaila aw fi masailil furu'i idza kana dzalika an istihadin, ya. Kemudian sebagian ulama yang menolong ataupun membela Ibnu Taimiyah, menjadikan Imam Ibnu Taimiyah atau Syekh Ibnu Taimiyah itu sebagaimana para ulama yang lain, di mana perbedaan atau mukhalafahnya Ibnu Taimiyah kepada pendapat-pendapat para ulama di zaman itu atau mayoritas ulama di zaman itu, kalau memang muncul dari ijtihad, artinya itu sebagaimana para ulama yang lainnya. Artinya apa? Artinya di sini menurut orang-orang yang membela Ibnu Taimiyah, bahwasanya Ibnu Taimiyah itu ketika menyampaikan pendapat-pendapatnya dan ternyata pendapat itu
menyelisihi pendapat para ulama itu dalam koridor istihad fi masail far'iyah, istihad dalam masalah-masalah cabang dan masih ditolerir, ya seperti itu bagi atau pandangan sebagian orang-orang yang membela Syekh Ibnu Taimiyah. Tetapi apa? Kemudian belum menyebutkan walakin al-mukhalifu lahu yaqulu laysat masailuhu kulluha fil furu' bal katsirun minha fil usul. Adapun para kritikus Ibnu Taimiyah rahimahullah, para ulama yang mengkritik Syekh Ibnu Taimiyah dan menyelisih beliau, menyatakan ya sanggahan kepada para pembela Ibnu Taimiyah bahwasanya masalah-masalah yang diselisihi oleh Syekh Ibnu Taimiyah dari para ulama atau mayoritas para ulama di zaman itu adalah bukan hanya dalam masalah furu', bukan hanya dalam masalah cabang agama yang itu masih bisa ditolerir misalkan, tapi kebanyakannya bal katsiru minha, bahkan kebanyakan masalah-masalah itu adalah fil usul, dalam masalah-masalah prinsip, ya, masalah-masalah usuluddin, masalah prinsip-prinsip beragama, masalah pokok, ya, bukan masalah cabang saja. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi rahimallahu ta'ala, wa ma asba' mas'alatai Ibn Taimiyah fi talaqi wa ziyarah wa qad radda alaihi fihima ma'an syekhu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki wa afrada dzalika bitasnifi fa ajada wa ahsan. Dan amat sangat buruk dua masalah yang menjadi pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah talak dan juga masalah ziarah. Maksudnya talak di sini adalah masalah talak 3 di satu majelis. Karena Syekh Ibnu Taimiyah itu berpendapat kalau talak 3 di satu majelis itu jatuh satu. Sementara mayoritas ulama bahkan 4 madhab itu berpendapat kalau talak 3 di satu majelis itu jatuhnya 3. Adapun masalah ziarah itu masalah ziarah as-safar li ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi makam ataupun kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya safar untuk mengunjungi, bertujuan dengan niat mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah kepada makam beliau adalah dilarang, tidak boleh, hukumnya haram. Nah, sementara para ulama, ya, bahkan 4 madhab menyatakan hal itu boleh, bahkan dianjurkan melakukannya. Ya, dengan sebab ini ada seorang ulama yang membantah beliau, ya, namanya Syekh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Al-Imam Al-Allamah Taqiyuddin As-Subki itu membuat satu karangan khusus, ya, karangan khusus untuk membantah beliau rahimahullahu ta'ala, ya. Karangannya itu berjudul adalah Asy-Syifa'us Saqam fi Ziyarati Khairil Anam. Syifa'us Saqam, obat sakit, ya, obat sakit dalam ziarah, menziarahi kubur sebaik-baik manusia Nabi Muhammad SAW. Yang mana buku ini menjelaskan secara ilmiah tentang anjuran atau minimal kebolehan untuk melakukan safar dan ziarah dengan niat ziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membantah ataupun mengkritisi, menyanggah pendapat yang melarang hal itu. Yang dimaksudkan di sini adalah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, karangan Taqiyuddin As-Subki ini yang berjudul Syifa'us Saqam tadi itu ternyata dipuji dan direkomendasi oleh Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Di akhir nukilan tadi beliau mengatakan apa? Fa'ajada wa ahsan. Ya, apa yang dikarang oleh beliau rahimahullah Ibnu Taqiyuddin As-Subki ini merupakan satu karang yang fa'ajad wa ahsan. Beliau telah melakukan dengan bagus dan baik, atau dengan baik dan bagus. Artinya karangan ini termasuk karangan yang dipuji oleh Al-Imam Al-Iraqi dan direkomendasi oleh beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi di sini teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menegaskan kembali bahwasanya kritik mengkritik itu merupakan tradisi ilmiah sejak zaman dulu, termasuk orang-orang yang sezaman dengan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan setelahnya.
Jadi ketika kita mendapatkan satu fakta, kritikan seorang ulama kepada ulama lain, itu kita wajib husnudzon bahwa para ulama ini melakukannya atas dasar ilmu, atas dasar itu dalam kerangka ilmiah, bukan atas dasar kebencian atau permusuhan personal, ya. Tapi memang itu mereka lakukan dalam rangka untuk tanasuh, saling menasihati, saling meluruskan, yang itu merupakan bagian dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, bagian dari amal ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tidak akan berani mengatakan bahwasanya Al-Imam Al-Iraqi di sini mengkritisi Ibnu Taimiyah atau Syekh Ibnu Taimiyah atas dasar kebencian personal. Tidak mungkin, karena beliau ini termasuk ulama yang saya pandang sangat munsif, ya, sangat adil sekali untuk menilai seseorang, termasuk dalam menilai Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan pujian, setelah itu beliau menampilkan juga kritikan kepada beliau. Ini namanya tawazun, ya, muwazanah, berimbang antara menyebutkan pujian dan menyebutkan kritikan. Dan itu bukan celah, ya. Seorang ulama punya kritikan atau dikritik ulama lain itu bukan celaan, dan tidak akan mengurangi kedudukan beliau, gitu loh. Hampir-hampir tidak ada ulama kecuali dikritik. Jangankan di zaman beliau, di zaman sebelumnya yang lebih tinggi, zamanus salaf, sejak sahabat, tabi'in, dan setelahnya, itu saja terjadi kritikan-kritikan kepada para ulama, para imam-imam mujtahidin, yang tentu lebih hebat, lebih berilmu, lebih tinggi kedudukannya daripada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, sebagaimana juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memuji Syekh Ibnu Taimiyah juga memiliki kritikan-kritikan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dengan demikian begini, ketika kita berusaha untuk menampilkan dua sisi ini sebagai pembelajaran, kita mengambil faedah dan pelajaran apa? Bahwasanya kadang-kadang seorang yang ghulu kepada seorang figur atau ulama itu biasanya hanya menampilkan pujian-pujian dan melupakan adanya kritikan-kritikan, ya, melupakan atau pura-pura tidak tahu, ya, kadang-kadang seperti itu, sehingga ini menyebabkan orang itu terjatuh pada ghulu kepada figur tertentu, kepada ulama tertentu, seakan-akan ulama ini, seakan-akan Syekh Ibnu Taimiyah itu tidak boleh dikritik, tidak boleh salah, gitu kan. Karena faktanya kalau dikritik marah, gitu. Kita kemudian menuduh orang yang mengkritik dengan tuduhan-tuduhan, ya, menyerang, memusuhi, dan seterusnya. Nah, ini tidak benar juga. Tapi di sisi lain, kita juga jangan sampai hanya menampilkan kritikan-kritikan, ya, yang kadang-kadang itu menyebabkan kita jatuh kepada sikap kurang terpuji juga, di mana kita berlebihan dalam mengkritik ataupun menilai seseorang dari sisi kejelekannya atau kesalahannya, sehingga seakan-akan menutup diri atau melupakan bahwasanya ulama itu punya pujian-pujian yang sangat luar biasa juga. Jadi sosok Ibnu Taimiyah ini sosok yang sangat, ya, luar biasa, ya, dan sangat unik juga, karena yang memuji juga banyak, yang mengkritik juga banyak. Nah, ini kalau kita tampilkan, insya Allah akan menjadikan dan menjadikan sebab kita itu berimbang dalam menilai beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Apa yang baik dari beliau kita manfaatkan, apa yang dirasa keliru menurut pandangan ulama, ya, bukan pandangan kita, ya, kita tinggalkan. Sesederhana itu sebenarnya menyikapi permasalahan ini, ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.